Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sedulur semuanya dimanapun berada. Semoga diberi keselamatan, kesehatan, dan rezekinya berlimpah ruah. Amin. Pada video kali ini saya akan menyajikan kisah haru nenek pengemis yang ternyata donatur terbesar panti asuhan. Untuk kisah lengkapnya, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Nenek Lastri. Usiaku sudah melewati 70 tahun. Setiap pagi, aku duduk di sudut jalan dekat pasar kota, membawa kaleng kecil berkarat dan kain lusuh sebagai alas. Dari situlah aku mengulurkan tangan, meminta sedikit belas kasih dari orang-orang yang lalu lalang. Sebagian orang menatapku dengan iba, sebagian lagi menoleh seakan jijik melihat penampilanku. Aku terbiasa. Aku tahu, dalam pandangan mereka, aku hanyalah seorang nenek peminta-minta yang tidak berharga. Padahal, di balik semua ini, aku masih punya alasan untuk bertahan. Setiap koin yang jatuh ke kalengku, setiap lembar uang receh yang diberikan orang asing, aku simpan dengan hati-hati. Mungkin bagi mereka, jumlah itu kecil, tapi bagiku, itu adalah harapan. Malamnya setelah pasar sepi dan orang-orang pulang ke rumah, aku berjalan tertatih menuju sebuah bilik sempit yang kusewa di gang kecil. Atapnya bocor, lantainya dingin, tapi aku bersyukur masih ada tempat untuk merebahkan badan tua ini. Yang tidak banyak orang tahu, di bawah tikar tua tempatku tidur, ada sebuah kaleng lain. Kaleng itu berbeda. Isinya bukan sekedar receh untuk makan sehari, melainkan tabungan rahasiaku. Sedikit demi sedikit, hasil dari mengemis setiap hari, aku kumpulkan. Tidak untuk membeli pakaian baru, tidak untuk memperbaiki bilik reyotku, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Malam itu, aku menatap kaleng simpananku dengan senyum samar. Sabar ya, suatu hari nanti kalian akan tahu kemana kalian akan aku serahkan, bisikku pelan. Bagi dunia, aku hanyalah nenek pengemis lusuh. Tapi, aku tahu. Suatu hari nanti akan ada yang terkejut dengan siapa sebenarnya aku. Tapi rupanya sebelum saat itu tiba, aku harus lebih dulu menelan pahitnya penghinaan. Pagi itu matahari terasa terik sekali. Aku duduk di sudut jalan yang biasa, dengan kaleng berkarat di depanku. Orang-orang lewat begitu cepat, sibuk dengan urusannya masing-masing. Aku hanya bisa menunduk, mengulurkan tangan, berharap ada 1-2 orang yang sudi berbagi. Tiba-tiba, seorang pemuda berseragam rapi berhenti tepat di hadapanku. Ia menatapku dari atas hingga bawah, lalu tertawa kecil. "Nek, sampai kapan mau hidup kayak gini? Malu dong, sudah tua tapi kerjaannya cuma minta-minta," katanya dengan suara cukup keras, membuat beberapa orang di sekitar menoleh. Dadaku terasa sesak. Aku tidak membalas, hanya menunduk semakin dalam. Namun pemuda itu belum berhenti. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan selembar uang, lalu alih-alih memberikannya dengan hormat, ia melemparnya begitu saja ke tanah, tepat di depan kakiku. "Ambil tuh, Nek, buat beli nasi basi di pasar," katanya sambil tertawa bersama temannya. Orang-orang yang melihat hanya tersenyum miring. Beberapa bahkan ikut terkekeh. Tidak ada satupun yang membelaku. Tanganku gemetar saat memungut uang yang jatuh itu. Bukan karena marah, melainkan karena aku berusaha menahan air mata. Aku tidak ingin terlihat lemah di depan mereka. Tapi dalam hati, rasa perih itu menancap begitu dalam. Sepanjang hari aku tidak bisa menghilangkan bayangan tatapan merendahkan itu. Saat sore tiba dan aku kembali ke bilikku, aku terduduk lemas di lantai. Pandanganku jatuh pada kaleng simpanan rahasiaku di bawah tikar. Apa benar aku hanya nenek hina yang pantas ditertawakan? Gumamku sambil mengusap kaleng itu dengan tangan bergetar. Tapi kemudian entah dari mana datangnya, sebuah suara kecil di dalam hati berbisik. "Tidak, kamu lebih dari itu. Kamu punya tujuan."
Malam itu aku menangis pelan, tapi juga berjanji pada diriku sendiri. Jika dunia menganggapku rendah, maka aku akan buktikan bahwa aku bisa melakukan sesuatu yang besar. Sesuatu yang akan membuat orang-orang berhenti meremehkanku. Aku belum tahu caranya. Aku belum tahu kapan waktunya. Tapi satu hal pasti, tabungan rahasiaku ini harus berguna untuk sesuatu yang jauh lebih berarti daripada sekedar diriku sendiri. Dan disitulah, dalam kesendirian malam, tujuan besar itu mulai tumbuh. Tujuan itu semakin jelas ketika keesokan harinya, aku berjalan melewati sebuah panti asuhan kecil di ujung kota. Dari balik pagar kayu yang sudah reyot, aku melihat puluhan anak berlarian tanpa alas kaki. Mereka tertawa, tapi aku bisa merasakan tawa itu dipenuhi kesederhanaan yang memilukan. Beberapa anak hanya mengenakan pakaian yang sudah sobek, dan ada yang duduk di pojok dengan wajah pucat, seolah sedang menahan lapar. Seorang pengurus panti keluar, wajahnya tampak lelah. Ia menenangkan anak-anak yang berebut sepotong roti kecil, seakan roti itu adalah makanan terlezat yang pernah mereka lihat. Aku terdiam di pinggir jalan. Dada terasa hangat sekaligus nyeri. Seakan aku sedang melihat potongan masa laluku sendiri, ketika aku masih kecil dan harus mengais sisa nasi di tempat orang. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Di saat itulah, aku berbisik dalam hati. Inilah alasan kenapa aku harus bertahan hidup. Tabunganku bukan untukku, tabunganku untuk mereka. Hari itu aku menetapkan sebuah tekad. Aku akan menjadi donatur panti itu. Meski orang-orang melihatku sebagai nenek pengemis, aku ingin anak-anak di dalam panti itu tahu bahwa masih ada yang peduli pada mereka. Sejak saat itu, langkahku terasa lebih ringan setiap kali aku duduk di pinggir jalan. Setiap koin yang jatuh ke kalingku bukan lagi sekedar rezeki untuk makan malamku, tapi seakan menjadi batu bata kecil untuk membangun mimpi anak-anak itu. Namun, jalan menuju tekad itu ternyata tidak semudah yang kubayangkan. Karena setelah aku mulai mendekati pengurus panti, justru muncul tantangan pertama yang hampir membuatku goyah. Hari itu, aku memberanikan diri masuk ke halaman panti. Dengan langkah gontai, aku membawa sebuah kantong plastik kecil berisi beberapa bungkus nasi sederhana hasil tabunganku. Anak-anak yang sedang bermain langsung berhenti dan menatapku. Sebagian tampak bingung, sebagian lagi berlari mendekat dengan senyum polos. Namun sebelum mereka sempat menyentuh kantong plastik di tanganku, seorang ibu pengurus bergegas menghampiri dan menarik mereka menjauh. "Anak-anak, jangan dekat-dekat," katanya tegas. Tatapannya lalu beralih padaku, penuh curiga. "Nenek, apa yang sebenarnya mau Anda lakukan di sini?" Aku tercekat. Suaraku bergetar saat menjawab. Saya hanya ingin berbagi. Ini ada sedikit makanan untuk anak-anak." Namun, ibu pengurus itu menatapku dari ujung kepala hingga kaki. Pakaian lusuhku, rambutku yang acak-acakan, serta kaleng berkarat yang tergantung di tanganku, seakan menjadi bukti bahwa aku hanyalah pengemis jalanan. "Maaf, Nek," katanya dingin. "Kami tidak bisa menerima makanan sembarangan. Bagaimana kalau makanan itu tidak layak? Bagaimana kalau justru membahayakan anak-anak?" Kata-katanya seperti pisau dingin yang menusuk hatiku. Aku ingin menjelaskan bahwa aku membelinya dengan tulus, dengan uang yang kukumpulkan seharian. Namun, lidahku keluh. Anak-anak yang tadi mendekat kini hanya bisa menatapku dari jauh. Mata mereka penuh tanda tanya, seolah tidak mengerti kenapa niatku ditolak begitu saja. Akhirnya, aku melangkah pergi,
Kantong plastik masih kugenggam erat. Di jalanan, aku duduk di trotoar, membuka bungkusan nasi itu dan memakannya sendirian dengan air mata mengalir di pipi. Dalam hati, aku bergumam lirih. Apakah aku memang terlalu hina untuk dipercaya? Namun, di balik rasa sakit itu, tekadku justru semakin menguat. Jika sekali ditolak, aku tidak akan berhenti. Aku harus mencari cara lain agar tabunganku kelak benar-benar bisa sampai pada mereka. Dan tanpa kusadari, keputusan itu akan membawaku pada ujian-ujian yang jauh lebih berat daripada sekadar rasa ditolak. Beberapa hari setelah kejadian di panti, aku mencoba cara lain. Aku kumpulkan lebih banyak uang, lalu kuberikan diam-diam kepada seorang pemuda yang sering kulihat membantu di sana. "Nak, tolong sampaikan ini untuk anak-anak," pintaku dengan harap-harap cemas. Namun, seminggu kemudian, aku kembali lewat depan panti, dan kulihat pemuda itu sedang bersenang-senang di warung kopi, menghamburkan uang dengan teman-temannya. Aku terdiam, tubuhku bergetar. Jadi, uangku tidak pernah sampai ke tangan anak-anak itu. Aku mencoba lagi dengan menitipkan bantuan ke pedagang sekitar. Tapi, kabar yang kudengar justru menyakitkan. Ada yang bilang, "Ah, itu cuma nenek gila, pura-pura dermawan, padahal dia sendiri hidupnya bergantung belas kasihan orang." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada rasa lapar. Seolah-olah niat baikku hanya bahan ejekan. Malam itu, aku duduk di bilik reotku, memeluk kaleng simpanan di bawah tikar. Air mataku menetes, membasahi kaleng berkarat itu. Ya Tuhan, aku sudah mencoba berkali-kali, tapi kenapa semua jalanku tertutup? Tabunganku semakin besar, tapi jarak antara aku dan tujuan terasa makin jauh. Orang-orang tidak percaya padaku. Mereka hanya melihat bajuku yang lusuh, tubuhku yang rapuh, dan kaleng di tanganku. Tidak ada yang melihat hatiku. Hingga akhirnya aku sadar, mungkin satu-satunya cara adalah dengan melakukan sesuatu yang paling sulit untukku. Sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Dan di titik itu, aku harus memilih. Apakah aku akan terus menyimpan tabungan rahasiaku dalam diam? Atau mengorbankan semuanya sekaligus? Meski aku tahu, setelah itu, aku tak lagi punya apa-apa. Malam itu, aku duduk sendirian di bilik reyotku. Hujan turun deras, menetes dari atap bocor hingga membasahi lantai tanah. Di depanku, kaleng berkarat yang selama ini kusembunyikan tampak berkilau samar oleh cahaya minyak itu. Aku membuka kaleng itu dengan tangan gemetar. Uang receh, lembaran lusuh dan koin-koin logam tumpah berserakan. Aku menatapnya lama seperti sedang menatap seluruh hidupku. Itu adalah hasil dari puluhan tahun duduk di pinggir jalan, dihina, ditertawakan, diremehkan. Semua penderitaanku tersimpan di dalam kaleng itu. Dan kini, aku harus rela melepaskannya. Bukan untuk diriku, tapi untuk anak-anak yang bahkan mungkin tidak akan pernah tahu siapa aku sebenarnya. Pagi harinya, dengan langkah berat aku membawa semua tabunganku ke bank terdekat. Petugas bank terbelalak melihat seorang nenek lusuh dengan karung kecil berisi uang receh. Beberapa nasabah lain menutup hidung dan berbisik-bisik sinis. Namun aku tidak peduli. Dengan suara bergetar, aku berkata, "Tolong, buatkan rekening atas nama panti asuhan di ujung kota itu. Masukkan semuanya ke sana." Petugas sempat terdiam, lalu mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Aku menunduk, mencoba menahan tangis. Saat keluar dari bank, tubuhku terasa ringan, tapi juga kosong.
Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku tidak punya apa-apa lagi. Tabungan rahasiaku, satu-satunya pegangan hidupku, sudah tidak ada. Aku berjalan pulang dengan langkah gontai. Perutku lapar, tapi aku tidak punya uang untuk sekedar membeli sepotong roti. Di dalam hati, aku berbisik lirih. Mungkin inilah akhirnya. Tapi setidaknya, aku sudah melakukan yang seharusnya aku lakukan. Aku tidak tahu apakah panti itu akan menerima bantuan dengan tulus. Aku tidak tahu apakah anak-anak akan merasakan kebahagiaan dari pengorbananku. Yang aku tahu hanyalah hidupku kini tinggal berserah. Dan dari sinilah perjalanan terakhirku dimulai. Sejak hari itu, aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Kaleng yang biasanya ku isi receh kini kosong. Bahkan untuk membeli sebungkus nasi pun aku tidak sanggup. Hari-hariku semakin berat. Aku tetap duduk di pinggir jalan, bukan lagi untuk mengumpulkan tabungan rahasia, melainkan sekedar mencari sesuap makanan agar bisa bertahan sehari lagi. Orang-orang masih menatapku sama, hina, remeh, tak berharga. Tidak ada yang tahu bahwa aku sudah menyerahkan segalanya demi anak-anak di panti asuhan itu. Tubuhku makin lemah. Langkahku tertatih setiap kali aku mencoba berjalan. Kadang aku harus bersandar di dinding toko hanya untuk sekedar bernapas. Tapi setiap kali aku hampir menyerah, bayangan wajah anak-anak panti itu kembali hadir di kepalaku. Mata polos mereka, senyum sederhana mereka. Itulah yang membuatku bangkit lagi, meski tubuhku terus menurun. Suatu sore, ketika aku sedang terduduk lelah, seorang anak kecil dari panti itu tiba-tiba menghampiriku. "Nenek, katanya ada orang baik yang baru saja membantu panti kami. Sekarang kami punya banyak makanan. Siapa ya, Nek? Aku ingin sekali berterima kasih," katanya polos sambil tersenyum. Aku tercekat. Air mataku hampir jatuh. Aku ingin sekali berkata, "Itu aku, Nak. Aku yang melakukannya." Tapi bibirku keluh. Aku hanya tersenyum samar dan mengusap kepalanya. "Ada banyak orang baik di dunia ini, Nak. Jangan lupa selalu mendoakan mereka," jawabku lirih. Anak itu mengangguk riang lalu berlari pergi. Dan aku hanya bisa menatap punggung kecilnya yang menjauh sambil menahan tangis. Malamnya, aku kembali ke bilikku yang gelap dan dingin. Perutku keroncongan, tubuhku menggigil. Aku tahu, mungkin besok aku tidak akan sekuat hari ini. Tapi hatiku terasa hangat, karena setidaknya aku sudah memperjuangkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada hidupku sendiri. Dan di titik itu, aku hanya bisa berdoa, Ya Tuhan, biarlah sisa nafasku menjadi doa untuk anak-anak itu. Doa itu menjadi penghibur terakhirku. Hingga suatu pagi, tubuhku sudah tak sanggup lagi bangkit dari bilik reyotku. Nafasku pendek, kakiku kaku, tapi anehnya hatiku begitu tenang. Beberapa hari kemudian, kabar kematianku terdengar. Bagi kebanyakan orang, aku hanyalah nenek peminta-minta yang akhirnya pergi dalam kesepian. Tidak ada yang meneteskan air mata, tidak ada yang merasa kehilangan. Namun tak lama setelah itu, pihak panti asuhan menerima kabar dari bank. Mereka mendapat sebuah rekening baru yang ternyata berisi tabungan dalam jumlah besar, cukup untuk membangun panti yang lebih layak, memberi makan anak-anak, bahkan menyekolahkan mereka sampai jenjang tinggi. Nama pengirimnya Lastri.
seorang nenek yang selama ini dikenal hanya sebagai pengemis jalanan. Ketika berita itu menyebar, banyak orang terdiam tak percaya. Mereka yang dulu menertawakan, meremehkan, bahkan menghina, kini menunduk malu. Tidak ada yang menyangka nenek lusuh yang sering duduk di pinggir jalan itu adalah sosok yang diam-diam menjadi donatur terbesar panti asuhan di kota ini. Di panti itu, anak-anak berkumpul dan mendoakanku dengan penuh haru. Mereka tidak mengenalku secara dekat, tapi mereka tahu ada seorang ibu yang dengan tulus mencintai mereka, bahkan tanpa meminta balasan. Dan disitulah kisahku berakhir, bukan dengan harta, bukan dengan kemewahan, tapi dengan warisan cinta. Karena pada akhirnya, orang mungkin melupakan wajahku yang penuh keriput, tapi mereka tidak akan pernah melupakan jejak kasih yang kutinggalkan. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya dari penampilan luarnya. Bisa jadi, orang yang tampak paling hina di mata manusia justru menyimpan hati paling mulia yang dirahasiakan Tuhan.